Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baik. Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita masuk ke materi kita selanjutnya. Kita lanjutkan yang 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu, karena minggu lalu kita tidak masuk karena libur. Jadi hari ini kita bahas tentang sifat kimia dan juga sifat fisika untuk unsur-unsur dari periode ketiga. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas unsur-unsur periode ketiga apa saja, dan sekarang kita bahas sifat-sifat kimia dan juga sifat-sifat fisikanya. Yang pertama sekali, kita lihat di sini sifat fisika untuk unsur-unsur periode ketiga. Jadi unsur-unsur yang ada di periode ketiga itu kan terdiri dari unsur-unsur logam. Ya, ada logam natrium, ada logam magnesium, kemudian ada logam aluminium. Kemudian ada yang sifatnya metaloid. Metaloid itu sifatnya sebagiannya bersifat logam dan sebagian bersifat non-logam. Yaitu disebut dengan metaloid. Nah, unsur metaloidnya itu yaitu silikon. Kemudian ada unsur non-logam. Ya, ada fosfor, ada sulfur dan ada klor. Ini adalah unsur-unsur non-logam. Kemudian ada gas mulia. Gas mulia di periode ketiga itu adalah argon. Ya, berarti kalau kita hitung jumlah unsur yang terletak di periode ketiga itu ada 8 unsur. Ya, ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klor dan juga argon. Ya. Nah, dari pembahasan kita yang 2 minggu yang lalu, di situ dapat dilihat bahwa sifat keelektronegatifan unsur-unsur periode ketiga itu semakin ke kanan semakin besar. Ya. Jadi kenapa bisa dikatakan semakin ke kanan sifat keelektronegatifan semakin besar? Ya, sekali lagi saya sampaikan itu ditinjau dari konfigurasi elektronnya. Ya, kita lihat nomor atomnya saja dulu. Semakin ke kanan kan nomor atomnya semakin meningkat. Ya kan? Berarti kalau semakin meningkat jumlah elektron dari atom-atom tersebut sesuai dengan nomor atomnya, maka semakin ke kanan akan semakin bertambah. Nah, jika nomor atom dan jumlah elektronnya semakin bertambah, sudah dipastikan sifat keelektronegatifannya akan semakin tinggi. Ya, contohnya saja begini. Nomor golongan 7A. 7 itu letaknya sebelah kanan ya, klor. 7A. Elektron valensi, jika kita konfigurasikan, elektron valensinya itu adalah 7. Ya, kalau di golongan 1A, elektron valensinya 1, kemudian 2A2, 3A3 dan seterusnya sampai 8A8. Nah, untuk 7A dia bersifat negatif ya. Karena kenapa negatif? Karena membutuhkan satu elektron agar menyerupai jumlah elektron daripada gas mulia yaitu argon. Jadi supaya 8 ya. Sedangkan yang untuk golongan 1A jumlah elektron valensinya kan 1 tadi ya. Nah, karena dia 1 berarti dia bermuatan positif. Lebih gampang untuk melepaskan satu elektron itu untuk membentuk oktet atau 8
dibandingkan dia harus mengikat 7 elektron untuk membentuk 8. Nah, berarti kan semakin ke kanan semakin kurang elektron. Sebelah kiri kelebihan elektron, yang di sebelah kanan kekurangan elektron. Kurang elektronnya maka dia bersifat negatif. Maka dilihatlah bahwa semakin ke kanan sifat keelektronegatifan dari unsur periode ketiga ini akan semakin tinggi. Ya, begitu dia. Atau semakin besar. Nah, jadi diakibatkan oleh jari-jari atomnya yang semakin ke kanan semakin kecil. Ya, jari-jarinya semakin kecil semakin ke kanan. Nah, untuk kekuatan ikatan antar atom dalam logam itu semakin meningkat, mulai dari Na sampai ke Al. Kekuatan ikatan antar atom itu akan semakin meningkat. Nah, ini berkaitan dengan pertambahan elektron valensinya. Semakin ke kanan kan jumlah elektron valensinya kan semakin meningkat. Nah, untuk silikon ini merupakan semikonduktor atau isolator. Kenapa? Karena dia bersifat metaloid tadi. Dia memiliki sifat unsur-unsur logam dan juga dia memiliki sifat unsur-unsur non-logam. Nah, unsur ini mempunyai ikatan kovalen yang sangat besar. Ya, begitu juga dengan fosfor juga, belerang juga, dan klorin juga. Ini merupakan isolator karena merupakan unsur-unsur non-logam. Unsur-unsur non-logam itu sifatnya tidak dapat mengantarkan listrik atau isolator. Ya, non-logam seperti gas. Bagaimana caranya gas mengantarkan listrik? Yang dapat mengantarkan listrik itu adalah unsur-unsur logam. Nah, untuk silikon karena dia metaloid, dia semikonduktor, tapi dia cenderung bersifat isolator. Ya. Nah, itu untuk sifat-sifat fisika dari unsur-unsur periode ketiga. Bagaimana dengan sifat-sifat kimia untuk unsur-unsur periode ketiga? Ya. Nah, dari tabel yang kemarin juga yang sudah kita bahas, di situ terlihat bahwa natrium itu disebut dengan reduktor terkuat. Ya, reduktor terkuat. Dia mengalami oksidasi, melepaskan elektron lebih gampang karena natrium memiliki elektron valensi sama dengan 1. Jadi makanya dia Na itu bermuatan positif 1, lebih gampang melepas 1 elektron dibandingkan mengikat 7 elektron untuk membentuk oktet. Makanya dia disebut dengan reduktor terkuat. Sedangkan klorin disebut dengan oksidator paling kuat atau yang mengalami reduksi. Ya. Nah, jadi walaupun natrium, magnesium dan juga aluminium itu disebut dengan reduktor kuat, tapi kereaktifannya berkurang mulai dari natrium, magnesium dan juga aluminium. Jadi kurang reaktif. Sedangkan untuk silikon itu merupakan reduktor yang sangat lemah. Ya, reduktor yang sangat lemah. Jadi hanya dapat bereaksi dengan oksidator kuat seperti klorin dan juga oksigen. Jadi sekali lagi silikon itu merupakan reduktor yang sangat lemah, tapi dia hampir bersifat sebagai oksidator, tapi bukan oksidator kuat juga. Nah, tapi kalau dia itu cenderung untuk bereaksi dengan oksidator kuat seperti klor dan juga oksigen. Nah, selain itu, selain sebagai reduktor, untuk fosfor ya, untuk fosfor ini juga merupakan oksidator yang lemah. Ya. Jadi dia dikatakan oksidator lemah karena dapat mengoksidasi reduktor yang kuat seperti logam aktif. Nah, itu untuk fosfor. Ya, sedangkan untuk belerang ini mempunyai daya reduksi yang lebih lemah dibandingkan dengan fosfor. Daya reduksi lebih lemah dibandingkan dengan fosfor. Belerang yang mana? Belerang dulu kan, baru dapat fosfor. Baru masuklah dia klor. Jadi kan semakin ke kanan kan semakin kuat elektronegatifnya.
atau semakin bersifat oksidator. Untuk klorin atau Cl dapat mengoksidasi hampir semua logam dan juga non logam karena sifat klorin merupakan oksidator paling kuat. Jadi oksidator terkuat dapat mengoksidasi semua yang terletak di sebelah kirinya, ya, seperti fosfor, sulfur, silikon, natrium, aluminium, dan juga magnesium. Nah, selain itu, kalau kita lihat lagi di tabel yang kemarin, jika dilihat dari sifat hidroksidanya, maka unsur-unsur untuk periode ketiga itu akan membentuk NaOH untuk logam natrium, MgOH 2 kali untuk logam magnesium, AlOH 3 kali untuk logam aluminium, H2SiO3 untuk metaloid silikon, kemudian H3PO4, ya, unsur non logam fosfor, H2SO4 untuk unsur non logam sulfur, dan HClO4 untuk unsur non logam klor. Jadi sifat hidroksidanya untuk unsur-unsur periode ketiga ini tergantung pada energi ionisasinya, ya. Jadi sifat hidroksidanya itu tergantung dari energi ionisasi. Jadi ini bisa dilihat dari energi ionisasi, kan bisa dilihat dari jenis ikatannya, ya. Apakah dia bersifat ikatan kovalen, ikatan ionik, kovalen tunggal rangkap, koordinasi, dan lain-lain sebagainya, atau dia disebut ikatan hidrogen. Nah, jika ikatan antara unsur periode ketiga dengan hidroksida bersifat ionik dan hidroksidanya bersifat basa, karena dia akan melepaskan ion OH negatif dalam air, maka energi ionisasinya itu sangat rendah. Ya, jika ikatan MaOH-nya bersifat ionik, maka energi ionisasinya rendah. Tapi jika ikatan unsur periode ketiga dengan OH bersifat kovalen dan tidak lagi dapat melepaskan ion OH negatif, maka energi ionisasinya besar, ya. Contohnya ini NaOH, MgOH 2 kali, AlOH 3 kali. Ini kan sifatnya ionik ini. NaOH jika diionisasikan akan menghasilkan Na positif dengan OH negatif. MgOH 2 kali jika kita ionisasikan akan menghasilkan Mg2 positif dan juga 2 OH negatif. AlOH 3 kali jika kita ionisasikan akan membentuk Al3 positif dan 3 OH negatif. Nah, sementara untuk H2SiO3, H3PO4, H2SO4, dan HClO4 ini jika diionisasikan tidak akan menghasilkan OH negatif, tapi yang lain. Nah, maka nilai energi ionisasi untuk Na, Mg, dan Al berikatan dengan hidroksida memiliki energi ionisasi yang rendah. Sedangkan Si, P, S, dan Cl jika berikatan dengan OH atau hidroksida akan membentuk ikatan kovalen dan memiliki energi ionisasinya yang lebih besar, ya. Kita juga dapat melihat bahwa NaOH itu tergolong basa kuat dan mudah larut dalam air, ya. MgOH 2 kali lebih lemah daripada NaOH, tapi masih lebih kuat dibandingkan dengan AlOH 3 kali. Perhatikan secara keseluruhan dari kiri ke kanan dalam satu periode unsur ketiga, periode ketiga, khusus untuk Al, Mn, dan juga Mg, semakin ke kanan maka sifat basanya akan semakin rendah, ya. Na paling tinggi, paling kuat sifat basanya, kemudian nomor 2 Mg, dan nomor 3 Al. Nah, untuk Al dalam senyawa AlOH 3 kali ini bersifat amfoter. Jadi bisa dia bersifat asam sekaligus bersifat basa. Itu disebut amfoter. Ya, jadi ini berarti jika AlOH 3 kali berada pada lingkungan yang basa kuat,
maka ALOH 3 kali disebut dengan senyawa asam. Nah, jika ALOH 3 kali ini terletak di lingkungan yang bersifat asam kuat, maka ALOH 3 kali ini akan bersifat sebagai basa. Itulah kenapa ALOH 3 kali ini disebut sebagai amfoter. Dia bisa bersifat sebagai asam dan juga bisa bersifat sebagai basa, tergantung di mana diletakkan ALOH 3 kali tersebut. Nah, sedangkan untuk H2SiO3 atau SiOH 4 kali, ya, ini merupakan asam lemah dan tidak stabil. Kenapa dia tidak stabil? Karena gampang terurai menjadi SiO2 dan juga H2O. Ya, SiO2 dan juga H2O. Begitu juga untuk H3PO4 atau POH 5 kali. Ya, POH 5 kali. SiOH 4 POH 5 kali. Oke. Nah, untuk POH 5 kali ini yang juga merupakan asam lemah. Ya, POH 5 kali asam lemah. Untuk H2SO4 atau SOH6, ya, SOH6 ini merupakan asam kuat. Begitu juga dengan HClO4 atau ClOH 7 kali yang merupakan asam yang sangat kuat. Nah, berarti kalau kita urutkan dari kiri ke kanan, ya, dalam satu periode, di periode ketiga, yang paling kiri itu disebut dengan basa yang paling kuat, dan yang paling kanan itu disebut dengan asam yang paling kuat. Jadi semakin ke kanan sifat asamnya akan semakin tinggi, semakin ke kanan sifat basanya akan semakin rendah. Ya, jadi yang paling kuat itu sifat basa sebelah kiri, sedangkan sifat asam yang paling kuat itulah sebelah kanan. Oke, baik. Itulah penjelasan singkat untuk pertemuan kita hari ini yang teorinya tentang sifat-sifat kimia dan juga fisika unsur-unsur di periode ketiga. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi cukup bisa dimengerti, dan seperti biasanya jika ada yang ingin kalian pertanyakan, silahkan diketik di kolom komentarnya, akan kita bahas dalam forum diskusi tersebut. Dan kalau memang sudah paham apa yang saya sampaikan juga, saya harapkan memberikan komentarnya untuk mengatakan paham di kolom komentarnya agar saya tahu, ya, siapa saja yang memang menonton video pembelajaran yang saya buat ini. Oke, baik, dan jangan lupa pesan saya untuk mengerjakan tugas yang sudah saya siapkan. Jangan ada yang tidak mengerjakan tugasnya. Ya, seperti ada 2 minggu yang lalu. Kalau 3 minggu yang lalu, kalau 2 minggu yang lalu semuanya mengerjakan, alhamdulillah. Oke, baik, saya akhiri saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya jelas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.